Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita, menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur masuki minggu terakhir di bulan Maret ini. Puji Tuhan. Ya, semua itu karena kebaikan Tuhan ya, amin. Semua Tuhan sangat baik walaupun mungkin ada keadaan yang secara fisik kita lemah, kita isoman ataupun terbaring di rumah sakit ataupun belum dapat pekerjaan, tapi kasih Tuhan itu yang selalu ada dalam hidup kita dan tidak tergantung oleh keadaan kita ya. Puji nama Tuhan. Kami berdua sangat bersuka cita menyambut mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru bergabung. Ya, yang baru bergabung pertama kali. Mengikuti ibadah di live streaming online di Ebenezer. Melalui YouTube GBI Ebenezer Official. Selamat datang, selamat beribadah, welcome home. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi ataupun ada barcode yang bisa di-scan. Dan silakan follow Instagram IG GBI Ebenezer 67. Ada link tree, klik dan di situ ada semua info-info yang Bapak dan Ibu dapat jumpai ya, yang sangat bermanfaat. Ibadah-ibadah hari Minggu selama masa pandemik masih ada dengan tema-tema yang pasti memberkati. Amen. Dan juga ibadah-ibadah kategorial ya, dan ada pastor message, ada good news ya. Jadi kalau tinggal dilihat ada playlist, silahkan melihat semua kegiatan-kegiatan di GBI Ebenezer. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan ibadah ada secara dua format, tetap dalam dua format seperti sekarang ini, jam 6 pagi dapat diakses dan seterusnya, dan jam 10 ya. Ibadah live streaming. Live streaming dengan jemaat terbatas dan silakan mendaftar. Di situ ada job form juga. Silakan mendaftar dulu dan mengikuti setiap step-step yang harus diikuti. Ya, puji Tuhan. Dan Ebenezer Kids, adik-adik tetap semangat ya, tetap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Kakak-kakak terus memberikan cerita-cerita yang menarik, bahkan diikuti semua puji-pujian yang sangat memberkati ya. Jam 9 pagi. Silakan adik-adik mengikuti Ebenezer Kids secara online. MP Youth ya, jam 3 sore tetap ada. Silakan juga bergabung, mempunyai komunitas yang sehat ya, DTS support system ya. Selama masa muda kalian terus pergunakan waktu yang ada ya untuk terus bertumbuh di dalam iman. Puji nama Tuhan. MP Young Couples and Pro tetap ada di komunitas mereka juga di setiap Jumat. Ya, Jumat malam melalui Zoom meeting ada komunitas, silakan bergabung. Yang pasangan muda yang bekerja silakan bergabung. Juga ada Instagram MP Young Couples and Pro, silakan follow. Di situ ada semua kegiatan dan info-info yang bisa diikuti. Puji nama Tuhan. Dan kami percaya, kita berdua sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh amat sangat baik ya. Amen. Dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dan memberi jalan keluar buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan Prayer for Miracle setiap Kamis. Melalui Zoom meeting jam 7 malam. Ya, sangat memberkati sekali. Selalu ada kesaksian yang sangat menguatkan kita berdua Tuhan, ya. Sharing firman Tuhan. Dan kita berdoa bersama. Ya, saling. Sudah banyak kesaksian jemaat Tuhan yang didoakan mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan.
dan keajaiban yang Tuhan kerjakan. Ya, mukjizat masih ada sampai saat ini. Amin. Percaya, dan silakan bergabung. Kami tunggu kedatangannya di Zoom Meeting Prayer for Miracle setiap Kamis jam 7 malam. Puji Tuhan. Kita sekarang mau beribadah, siap? Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri bersama. Puji Tuhan, kita percaya lawatan Tuhan akan terjadi dan kuasa Tuhan tidak terbatas ya, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir. Amin. Dan di akhir bulan ini saya rindu untuk kita semua untuk membaca firman Tuhan yang kita akan membacakan bersama-sama. Dan saya percaya saat kita membaca dengan suara keras, maka kita akan mendengar ya dengan telinga, dan iman kita akan timbul ya. Karena dalam firman Tuhan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari sebelum kita berdoa, kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dari 1 Korintus 10 ayat 13. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita, Dia yang akan terus menolong kita. Bahkan saat kita masuk dalam pencobaan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, yang Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami semua Tuhan. Bahkan saat ini kami memasuki minggu keempat, minggu terakhir di bulan Maret Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Engkau mengurapi semua yang terlibat dalam pelayanan, tim pelayan pemuji, pemusik, juga tim kreatif ministry Tuhan Yesus. Bahkan juga dengan pendoa syafaat, bahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan, dan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online saat ini Tuhan. Engkau berkati, urapi kami dengan urapan-Mu yang terbaru Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Dan kalau Engkau hadir, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Tuhan menguatkan kami yang lemah Tuhan, bahkan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Engkau sudah sembuhkan. Bahkan yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Bersyukur atas kebaikan-Mu Bapa. Sungguh Kau layak dipuji dan disembah. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkau segala-galanya. Haleluya. Dengan pujian mari katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sungguh namamu besar, termasyhur dan termulia. Kami beri hosana bagimu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Naimah atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sungguh termulia, layak dipuji dan disembah, selama-lamanya. Yeah. Thank you Lord, thank you Lord. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terpuji namamu. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hampir atas hatinya dengan ucapan syukurmu, dengan nyanyian syukur, sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya. Oh, naikkan pujian bagi Dia. Mari masuk gerbangnya, yeah. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh haleluya, yeah. Nyanyikan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji
dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Hey, bersukacitalah di hadapan Raja. Oh haleluya. Come on. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Mari tetap bertepuk tangan di hadapan Allah kita. Oh yeah. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Come on. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Angkat suaramu, menari bagi dia. Dia layak terima pujian kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Let's go. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Segala hormat pujian hanya bagi dia, Allah kita, yeah. Shalom. Kita percaya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang mengandung mujizat, nama yang memberikan kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Kita percayakan iman kita di dalam nama itu, nama yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Here we go, come on, let's go. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey, carrying all our burdens, cover
shame. He has overcome. Yes, he has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. Hey, I will live. I will not die. The resurrection, the power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yeah. Oh, yeah. Come on, sing with me. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, he has overcome. We will not be shaken, we will not be moved, 'cause Jesus, you are here. Whoa. I will live, I will not die. The resurrection, power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yeah. I will live, I will not die. I will declare to live you high. Christ reveals, and I am here in Jesus' name. Oh yeah. Hallelujah. Come on, everyone. Hey, clap your hand like this. Woo! Kita percaya dia yang gantikan kita maju berperang. Dan jadikan engkau dan saya lebih dari pemenang. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name
shout it out, shout it out. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesusahan, penderitaan karena sakit penyakit. Kami bersatu hati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa kesembuhan mengalir dan mengalir menyembuhkan umat-Mu, jemaat-Mu, baik yang mereka sakit ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Segala macam sakit penyakit, virus penyakit kami tolak halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Bapak Pendeta Amos Hosea bersama istri dan anaknya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dalam pelayanan, dalam pengembalaannya. Biar roh Tuhan bekerja atas hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh penatua. Tuhan Engkau memberkati pengurus gereja. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati juga para dokter, tim medis Tuhan yang hari-hari ini sedang bekerja Tuhan, menangani setiap kondisi penyakit-penyakit yang ada, baik yang ada di rumah sakit, di puskesmas, di klinik Tuhan. Engkau menolong dan memberikan hikmat marifat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami, berkati kesehatan bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, keamanan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan menyerahkan seluruh kegiatan ibadah di GBI Ebenezer Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk tim PI Misi Tuhan. Engkau juga memberkati. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu. Tuhan boleh tergerak untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan yang ada. Bahkan keuangan gereja-Mu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami terima pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ajar kami untuk menghitung hari-hari atas setiap kebaikan yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Bapa. Menikmati perkenanan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Sungguh Engkau setia. Thank you Lord. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan,
namamu ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Shalom Bapak sekalian, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita penerangan rohani, kita dimampukan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan karena kuasa Tuhan semata, karena Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita, Roh Kudus yang memenuhi hidup kita sehingga kita menghasilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan pimpin kita ketika kita mendengar firman Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami baca berbicara buat setiap kami. Engkau Tuhan yang maha tahu dimanapun kami berada saat ini. Apapun kondisi, masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan yang kami alami. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Roh Kudus tolong kami supaya kami memahami firman Tuhan. Bukan semata-mata karena kepintaran manusia, karena hikmat manusia, karena kecerdasan manusia. Tapi karena Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang mengisafkan kami akan kebenaran, penghakiman, dan firman Tuhan berbicara buat kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, kita masuki minggu terakhir saudara bicara tentang overcoming temptation. Kita sudah belajar saudara apa itu pencobaan, apa itu temptation. Temptation adalah keinginan kuat. Kata Ibrani adalah natsa, peratso kata Yunania adalah keinginan kuat. Strong desire untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau dimiliki. Kita membedakan antara temptation and trial and test. Pencobaan itu dari iblis yang bersifat negatif yang membuat kita akhirnya menjadi berdosa. Tapi ujian itu dari Tuhan supaya kita bertumbuh dan memiliki hidup yang semakin kuat dalam Dia. God uses tests to develop your faith to make you stronger. Allah menggunakan ujian iman supaya iman kita semakin kuat dan semakin bertumbuh dalam Dia. Tapi iblis, Satan uses temptation to destroy your faith and make you weaker, yang membuat kita jadi lemah karena kita saudara dikalahkan dalam pencobaan. Di dalam minggu pertama saudara pada tanggal 6 Maret 2022 kita belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang pencobaan. Iblis mencobai setiap orang percaya. Siapapun saudara. Mau jadi orang Kristen baru 5 bulan. Mau jadi orang Kristen 1 tahun. Mau 2 tahun, 5 tahun. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Yang sudah punya pelayanan reputasi yang luar biasa. Yang sudah sekolah teologi dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri. Tetap dicobai oleh si iblis. Tetapi puji Tuhan. Allah yang kita sembah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap pencobaan. Dalam minggu pertama saya memberikan kesaksian Ibu Christina Ratna Ningsi yang terjerat hutang sampai 670 juta. Sudah berpikir macam-macam sampai ingin bunuh diri. Karena dikejar-kejar oleh debt collector. Dia pakai yang namanya pinjaman pinjol sampai dia benjol. Tapi ketika dia bersuruh kepada Tuhan, Tuhan berikan firman dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Memang ada namanya pencobaan. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar atas setiap pencobaan yang kita alami. Minggu kedua tanggal 13 Maret. Kita bicara bagaimana strategi iblis mencobai manusia. Nyata iblis itu selalu meragukan kebenaran firman Tuhan. Iblis itu meragukan kebaikan Tuhan. Sehingga ada orang yang namanya Nick Vujicic. Yang lahir tanpa tangan tanpa kaki. Semula dia berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak adil. Karena dia lahir dalam keluarga orang percaya. Orang tuanya adalah orang tua yang cinta Tuhan. Dia bertumbuh dalam keluarga Kristen. Tapi kenapa dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Dia berpikir untuk bunuh diri. Dia kecewa sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan dia tidak memberikan tempat buat iblis. Karena akhirnya dia berkata, I have the choice to be angry at God for what I don't have. Karena dia gak punya tangan, dia punya kaki. Or be thankful for what I do have. Akhirnya Nick Vujicic menjadi seorang pembicara motivator terbaik
yang pernah ada di dunia, saudara. Dan dia berkata, I'm God's creation. Saya adalah ciptaan Allah, designed according to His plan for me. Dia percaya tetap ada rancangan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga iblis tidak punya tempat berpijak dalam kehidupannya. Minggu ketiga, 20 Maret, kita belajar firman Tuhan dari surat Timotius. Bagaimana menghindari jebakan si Mamon. Mamon adalah kekayaan, cian, fulus, happy, health, money. Yang pertama kita belajar, jangan menjadi sombong. Karena kekayaan. Karena apa yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan bisa membuat orang miskin dan kaya hanya dalam seketika. Itulah sebabnya yang kedua, saudara. Jangan kita berharap pada kekayaan. Bergantunglah kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan berkaitan dengan keuangan, berharaplah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan berkati saudara, saudara harus menjadi orang percaya yang suka memberi. Jangan miskin dalam kebajikan. Saudara, ada kesaksian David Green yang saya berikan kesaksian pada waktu 20 Maret kemarin, minggu lalu. Saudara, dia bagaimana diberkati Tuhan. Dia punya usaha bisnis salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Hobby Lobby itu bisnisnya. Tetapi saudara, dia pakai kayanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tahu ada yang namanya aplikasi YouVersion Bible App. Ini salah satu aplikasi Alkitab terbaik yang selalu saya pakai setiap hari, saudara. Dia mengatakan bahwa apa yang dia miliki, bisnisnya Hobby Lobby, has always been a tool for the Lord's work. 90% nanti kekayaannya dia pakai untuk ministry ketika dia meninggal. Saudara, di bagian akhir dari pembicaraan tentang bagaimana kita menang atas pencobaan. Gimana sih caranya? Setelah kita mengetahui apa itu pencobaan, bagaimana saudara kita tidak dijebak oleh iblis, dan sekarang bagaimana actionnya? How to overcome temptation. Saudara, yang pertama adalah we have to run from temptation. Kita harus lari dari yang namanya pencobaan. Dalam 2 Timotius 2:22 ada ungkapan dalam bahasa Indonesianya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Bahasa Inggrisnya run from temptations that capture young people. Lari dari pencobaan-pencobaan yang menguasai orang-orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ungkapan nafsu orang muda dari kata ini epitumia, yaitu keinginan, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat dosa. Kata Yunani ini yang sama dipakai dalam Yakobus 1:13 yang mengkaitkan pencobaan dengan keinginan manusia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Yakobus 1:13. So Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita sudah belajar saudara tadi ya, perbedaan antara pencobaan dengan ujian. Pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Tetapi ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kata keinginan epitumia, nafsu, keinginan untuk berbuat dosa, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ungkapan diseret dan dipikat olehnya dari kata Yunani delesiatso. Delesiatso itu artinya memasang umpan pada kail, berburu dengan jebakan. Jadi seperti ikan yang terpancing karena makan umpan yang menarik. Saudara, umpannya si iblis kita sudah belajar. Itu apa? Harta, takhta, wanita-wani, sex and power. Dan kalau sudah pelajari pola kejatuhan Hawa dalam pencobaan, tidak seketika dia langsung kalah, langsung ditipu oleh si iblis. Tidak. Ada prosesnya. Kalau orang berkata, Pak, tahu Pak, tiba-tiba saya jatuh dalam dosa. Tahu-tahu Pak, saya jadi koruptor Pak. Tahu-tahu Pak, saya selingkuh. Gak ada istilah tahu-tahu. Tiba-tiba, suddenly, saya gak sadar. Dia gak jujur sebenarnya. Karena ada proses yang coba sudah lihat. Hawa itu sebelum dia makan buah yang Tuhan larang. Dalam Kejadian 3 yang ke-6. Itu dalam ayat itu dikatakan perempuan itu melihat. Ini umpannya. Iblis kan selalu pakai yang namanya physical needs. Physical appetite. Pakai buah di Taman Eden. Pakai roti di padang gurun. Kalau sekarang pakai apa? Kita sudah belajar di minggu lalu. She and foolish having health money. Jadi suruh melihat ini jebakannya. Sehingga akhirnya Hawa mengingini. Dan akhirnya dia melakukan, makanya saudara. Itulah sebabnya ada ungkapan run from the temptations. Supaya apa? Kita gak masuk perangkapnya. Supaya kita gak makan jebakan dari si iblis.
Karena kalau sudah terperangkap seperti ikan, sudah gak bisa keluar. Ada orang-orang yang sudah terperangkap di dalam masalah perselingkuhan, perjudian, hutang yang begitu banyak karena judi. Dia menggenapi lagu dangdut yang berkata, "Pak, aku melarat karena judi, hutang-hutangku banyak karena judi, judi yang membawaku mati." Saudara sudah terperangkap. Sebelum kita terperangkap, dijebak oleh si pencoba itu, kita harus run away, run from temptations. Ada ungkapan yang berkata begini, seorang hamba Tuhan, penginjil yang luar biasa Tuhan pakai namanya Billy Sunday. Temptation is the devil looking through the keyhole. Pencobaan itu seperti iblis mengintip melalui lubang kunci, keyhole, melalui lubang kunci, through the keyhole. Yielding, menyerah adalah apa? Kalau kita buka pintu, opening the door and inviting him in. Jadi jangan pernah buka pintu. Kalau iblis mengetok pintu, minta masuk, jangan pernah buka. Kenapa? Pendeta Rick berkata, temptation simply provides the choice. Yusuf dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 11 dan 12. Ketika di dalam rumah dia bekerja keluarga Potifar, tidak ada seorang pun yang ada di rumah itu. Lalu perempuan itu, siapa itu? Istri Potifar, Tante Po, memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan baju yang tangan perempuan itu dan lari keluar. Saya garis bawahi, lari keluar. Flee from temptation, run from temptations. Banyak orang dicobai untuk kembali kepada minuman keras, berkata, "Gue gak minum ya, gue cuma nyium doang ya." Banyak pria-pria jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kenapa? Karena dia mengenapi lagu dangdut yang berkata, "Lirikan matamu, iman kerontok." Saya saudara juga pria tahu. Di pelayanan apa gak ada yang namanya pencobaan godaan? Ada. Tapi saya minta hikmat dari Tuhan. Kita harus selalu punya yang namanya kepekaan, harus sensitif. Jadi saya tahu. Ini perempuan, orang mau bilang perempuan, ntar betul ini perempuan gak benar nih. Walaupun kita tahu dia adalah pengerja gereja, bisa. Walaupun kita tahu dia sudah dibaptis di gereja, anggota jemaat, bisa. Ada perselingkuhan pernah terjadi. Hamba Tuhan selingkuh dengan jemaat, ada terjadi. Udah deh, saya nggak usah ngomong gini-gini, saudara. Tapi pencobaan itu adalah pilihan. Kita menyerah, open the door. Dan akhirnya berkata sama si iblis, "Lu jangan masuk semua ya, separuh aja ya." Gak bisa, saudara. Sama seperti seorang mustafir, orang Arab. Dia berkemah malam hari. Untanya di luar, di dalam kemah. Dia kesian lihat untanya kedinginan. Udahlah. Dia mau ada peri kebinatangan, untanya dikasih masuk. Tapi dia bilang sama untanya, tak, kepala lu aja yang masuk ya. Jangan semuanya ya. Karena ntar rubuh nih. Pagi-pagi dia bangun kaget. Ternyata apa? Tendanya udah rubuh. Dan si unta udah masuk semua ke dalam tenda. Karena kenapa? Udah kasihkan. Pas dalam tenda adem, anget. Sehingga yang semula kepalanya sekarang seluruh tubuhnya masuk ke dalam tenda itu. Demikian juga si iblis, si pencoba itu. Ketika kita izinkan, kita buka celah, iblis masuk. Yang baik dan luar biasa adalah dari Yusuf yang bahasa Sunda yang kita panggil Kang Ucup. Yusuf lari keluar. Banyak Yusuf zaman sekarang. Dia sudah lari keluar. Lari mana? Lari di tempat. Habis itu lari ke dalam. Mohon maaf yang namanya Yusuf ya. Ketika orang menghadapi masalah, ada dua cara. Reaktif or proaktif. Reaktif itu artinya apa? Pas ada masalah, baru kita selesaikan. Ada banyak orang datang sama saya dan berkata, "Pak, saya punya masalah rumah tangga. Karena ada perselingkuhan. Pak, saya punya hutang yang banyak. Karena masalah ini." Ada banyak juga orang sakit. Kenapa? Karena dia gak jaga makan yang baik. Kalau proaktif itu beda. Preventing problems before they arise. Istilahnya kalau orang berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada kan yang namanya preventif dan kuratif. Saya ingat dulu waktu sekolah belajar gituan. Ya istilah preventif itu mencegah. Caranya gimana? Ketika ada pencobaan kita tahu nih. Teman kita nih kagak benar. Kita tahu nih kumpulan bisnis ini.
Bisnisnya tipu sana sini. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, ya kan? Itu. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Martin Luther mengatakan begini, jika burung terbang di atas kepala, jangan biarkan bersarang di atas kepala kita. It's always easier to avoid temptation than to resist it. Lebih mudah untuk menghindari, runs away from temptations. Never face temptation, flee from it. And in fleeing, turn your back on it. Lari dari pencobaan dan jangan nengok-nengok ke belakang. The Bible never says to manage temptation. It says to flee it. Alkitab tidak pernah mengatakan untuk mengatur. Ya udah ya. Saya sih nggak nipu banyak-banyak, cuma dikit-dikit aja. Saya nggak korupsi banyak, cuma dikit-dikit aja gitu ya. Saya sih nggak selingkuh, cuma ya kita senang-senangan aja. Ya bahasa Inggris itu flirting, genit-genitan, nggak apa-apa variasi. Itu namanya manage temptations. Tapi Alkitab selalu mengatakan, larilah, jauhilah yang namanya epitumia. Karena Alkitab mengatakan seperti doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Bagaimana caranya kita bisa lari dari pencobaan? Yusuf itu berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Mulai dari pikiran. Temptations always starts in your mind, not in your circumstances. Itu mulai dari pikiran kita, bukan dari keadaan. Kadang-kadang kita suka menyalahkan keadaan. Aduh Pak Amos gak tahu sih teman bisnis saya Pak. Aduh Pak Amos gak tahu Pak. Om gak tahu Om kalau anak muda. Teman-teman saya tuh Om semuanya pakai narkoba. Ya Pak Amos, bisnis zaman sekarang Pak Amos itu biasa gitu. Kita selalu menyalahkan yang namanya keadaan. Keadaan keluarga, keadaan rumah tangga, keadaan bisnis, keadaan teman kita, pergaulan, keadaan sebuah daerah di mana kita tinggal. Saya dulu besarkan daerah Petamburan, Ganggaran. Teman saya itu pakai narkoba depan saya. Tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang tanam baik-baik. Saya tidak, waktu itu belum lahir baru. Tapi saya bersyukur ada orang tua yang begitu keras mendidik saya. Karena orang tua saya hamba Tuhan. Jadi saya tidak pernah pakai yang namanya narkoba. Ya teler karena pakai minuman keras pernah. Tapi gak parah-parah banget. Ya masalah saya terbesar dulu berantem saudara. Ya itu. Tapi saya gak pernah pakai narkoba saudara. Ya, saya bisa saja menyalahkan keadaan dan berkata, habis semua di lingkungan saya pakai narkoba, sehingga saya pun pakai narkoba. Tapi pencobaan itu sebuah pilihan. Mulai dari mana? Dari pikiran. Orang tua saya tanam terus dalam pikiran. Saya nggak lupa tuh orang tua saya tanam. Sekali pakai narkoba hancur masa depan hidupmu. Sekali pakai narkoba hancur masa depan hidupmu. Itu yang selalu saya ingat. Saudara, mulai dari pikiran. Orang suka tanya sama saya, Pak, gimana caranya Pak bisa kurus? Tolong dikasih lihat gambarnya. Dulu berat saya 97 kilogram. Kok orang berkata, Pak, kok saya gak bisa kurus Pak? Karena saudara kalah terus atas pencobaan. Terlalu banyak makanan yang enak-enak. Siap terus ya. Makanannya zaman sekarang kan 4 sehat, 5 kolesterol. Mulai dari pikiran. Saya punya bayangan dalam pikiran. Saya mesti sehat. Saya nanti akan punya berat badan seperti ini. Sekarang saudara saya. Ya sekitar 69-70 kilo. Wih. Dulu saya kalau kancing baju nih saudara. Gak bisa nih. Kalau lihat tuh. Ya tolong kasih lihat ya fotonya, gambarnya. Leher saya tuh bukan leher beton. Ya. Leher gajah gitu ya. Memang gajah lehernya kayak gimana tuh. Jadi mulai dari pikiran. Saudara harus tanam pikiran. Adalah pikiran yang benar. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris. Watch your thoughts. For they become words. Watch your words, for they become action. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny. Orang selingkuh itu mulai dari pikiran. Akhirnya kena yang namanya emosi. Akhirnya ada keterlibatan fisik perselingkuhan. Nah pada akhirnya dia bela diri mengatakan, habis Pak gimana Mbak isi saya kayak begitu. Aduh gimana Pak lingkungan saya seperti itu. Yang kedua saya bayar harga. Yusuf akhirnya masuk dalam penjara. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris. To come to Christ cost you nothing. To follow Christ cost you something. To serve Christ will cost you everything. No pain, no palm, no thorns. No throne, no gold.
no glory, no cross, no crown. Kalau sudah tidak saya bayar harga. Sudah pikir untuk menguruskan badan seperti begini mudah. Harus bayar harga. Mulai dari pikiran. Tapi harus saya berkata saya rela. Semua orang yang makan makanan yang lemak, saya harus olahraga. Ada orang yang berkata, Pak saya pengen kurus tapi gak mau bayar harga, gak mau bangun pagi, gak mau olahraga, gak mau keringet, gak mau capek, gak mau pegel-pegel. Gak bakal bisa kurus. Yusuf bayar harga, tapi lihat. Orang yang menang atas pencobaan, Tuhan berkati. Kenapa? Karena pencobaan dari si iblis dikalahkan oleh Yusuf. Walaupun Yusuf harus masuk penjara, tapi jadi penguasa di Mesir. Saya bedakan antara pencobaan dengan ujian. Pencobaan dimulai dengan keindahan, kecantikan, kenikmatan. Namun berakhir dengan segala kepahitan, penyesalan, dan kehancuran. Tapi ujian dimulai memang ada kepahitan, kesengsaraan, penderitaan, bayar harga. Tapi diakhiri dengan sukacita, kemenangan, dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Yang kedua saudara, resist the devil. Lawanlah si iblis. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah si iblis, resist the devil. Maka akan lari padamu. Kenapa? The devil tempts you to destroy your faith. Tapi God tests you to develop your faith. Tadi saya singgung, temptations is not a sin. Percobaan memang itu bukan dosa. Tapi ketika kita kalah dalam perjuangan, membuka pintu untuk si iblis pencoba itu, maka kita berdosa. It's called to battle. Ini sebuah peperangan. Peperangan melawan si pencoba itu. Dan bagaimana kita melawan si pencoba. Sudah lihat tadi, pola kejatuhan Hawa dimulai dari melihat, mengingini, dan melakukan. Sebelum Hawa melihat, ada proses yang disebut dengan distraction and deception. Distraction itu artinya apa? Si Hawa mendengar perkataan dari si ular tua, si pencoba itu. Tentulah Allah berfirman. Itu distraction. Jadi seakan-akan si pencoba itu ya setuju dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara, saya udah bahas nih ya dalam bulan ini. Si iblis itu pakai ayat Alkitab dengan metode yang disebut eisegesis. Jadi dia pakai ayat Alkitab buat kepentingannya. Tapi ini senjata yang paling ampuh, distraction. Pencobaan yang kedua dari Tuhan Yesus, ya dari si iblis terhadap Tuhan Yesus. Mengutip Mazmur 91, itu distraction. Tetapi saudara, distraction berlanjut dengan deception. Jadi ada penipuan. Apa yang dilakukan? Distractionnya pakai ayat Alkitab. Tapi ayat Alkitab yang diputar-putar, dipelintir. Dengan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Tipuan si iblis itu begitu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon, padahal enggak. Ya, tipuan yang kedua, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tadi saudara saya singgung Mazmur 91 ayat 11. Iblis mengubah dengan menghilangkan di segala jalanmu, in all your ways. Saya udah khotbahkan saudara bagian ini. Dalam ibadah live streaming saudara. Tanggal 13. Bahwa iblis memberikan rasa aman yang semu. Seakan-akan iblis bisa menjamin yang namanya rasa aman. Perlindungan buat seorang. Padahal iblis pakai ayat support. Dia pakai metode yang disebut dengan eisegesis. Nah masalahnya apa saudara? Sehingga si Hawa terjebak. Karena Hawa tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Hawa yang tidak paham dengan benar. Ngajak discussion. Buka celah. Tadi poin yang pertama, kita harus lari. Tapi si Hawa, dia tidak lari. Malah ngajak discussion melalui Zoom meeting. Dan yang lebih parahnya lagi adalah si Hawa tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Coba lihat ungkapannya dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga. Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu. Saya garis bawahi raba buah itu. Nanti kamu mati. Nggak ada, tidak ada. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Dia pakai namanya pedang roh. Untuk apa? Resist the devil. Senjata rohani kita adalah pedang roh. Kalau sudah mempelajari senjata rohani orang percaya. Semuanya dari ketopeng keselamatan. Baju zirah.
ikat pinggang, kasut. Ada yang namanya perisai iman. Itu semua untuk defense. Satu-satunya yang dipakai untuk menyerang adalah pedang. Dan Alkitab mengatakan pedang roh adalah firman Allah, the word of God. Dan pedang ini yang dipakai untuk apa? Untuk melawan, menyerang si iblis. Kalaupun saudara, kita harus berhadapan dengan si iblis. Apa kita lakukan saudara? Kita harus melawan. Ada yang berkata, Pak, saya terjebak seperti Hawa. Tahu-tahu Pak, saya masuk dalam satu perangkap. Di mana orang tersebut Pak, punya niat yang jahat sama saya. Saya gak tahu Pak. Ternyata Pak, saya diajak oleh teman-teman saya Pak. Begini begitu. Apa yang kita lakukan? Kita lawan. Tolak. Resist the devil. Tuhan Yesus berkata, enyalah iblis. Sebab ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seorang hamba Tuhan saudara, dalam bukunya Encouragers diceritakan. Pada waktu dia dicobai. Dia tidak melawan. Dalam tanda petik dia menikmati keadaan itu. Dia buka pintu walaupun dia buka pintu separuh. Gitu. Ya, jadi di gerejanya ada seorang wanita yang cantik sekali. Konseling sama dia. Dia buka diri. Dia buka celah. Hati-hati, kadang-kadang dalam konseling, jadi follow up, jadi follow me. Saudara, ini wanita punya masalah dengan suaminya. Dia lari dari rumah, ditinggalkan suaminya, check-in di sebuah hotel, telepon pendeta, minta konseling. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari konseling di lobi, akhirnya berakhir di mana, saudara? Ini wanita berkata sama ini, Pastor, I need your help. Yeah, I need your presence. Saya mau engkau ada. I need your company. Ini hamba Tuhan tidak seperti Yusuf. Yusuf lari keluar. Ini hamba Tuhan. Lari di tempat dan lari ke dalam. Jatuh. Kenapa? Karena dia tidak melawan. Saudara, untuk bisa lari terhadap pencobaan, kita harus melawan dulu. Jangan dibiarkan kita diperangkap. Kekalahan Amerika dalam perang Vietnam sudah disurvei. Kenapa? Nah, dalam perang Vietnam, Amerika diminta untuk bertahan saja. Memang ada serangan yang mereka lakukan tentara Amerika. Tapi lebih banyak mereka bertahan. Sudah tahu saudara, ketika orang banyak bertahan, dia akan kalah. Karena the best defense is offense. Dempsey petinju legendaris selalu berkata, the best defense is offense. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Kalau kita tahu ini pencobaan, kita serang, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, kita kutip firman Tuhan. Ketika kita dicobai sebagai orang muda, kita kutip firman Tuhan. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti menang. Ketika kita dicobai untuk berbohong, untuk berdosa, tidak jujur, untuk mungkin menyalahkan hal-hal yang kita tahu ini tentang firman Tuhan. Kutip firman Tuhan, katakan dalam nama Tuhan Yesus, saudara pasti menang. Every moment of resistance to temptation is a victory. Setiap momen dari penolakan untuk pencobaan to temptation is a victory. Setiap kali kita menolak, melawan setiap pencobaan, itu adalah sebuah kemenangan. Kita berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 9, kita harus meneguhkan iman kita. Lawanlah iblis, maka kita pasti menang. How to overcome temptation? Run from temptations. Memang bulan ini kita akan menyelesaikan bagian ini. Tetapi doa saya adalah, doa kami hamba Tuhan. Supaya setiap kita selalu menghadapi yang pencobaan. Ya, kita menang. Kita lawan si pencoba itu. Karena kita percaya roh yang ada dalam diri kita itu Roh Kudus. Otoritas rohani dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kekuatan yang buat kita jadi menang. Lebih dari menang atas setiap pencobaan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama. Saudara yang berkomitmen untuk selalu menang atas pencobaan. Memang pencobaan itu selalu ada sepanjang hidup kita. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk firman Tuhan. Saya bersyukur untuk kuasa Tuhan. Otoritas dalam nama Yesus. Syukur untuk Roh Kudus yang telah memberikan kuasa untuk menjadi pemenang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mampukan saya untuk jadi pemenang atas setiap pencobaan. Kalau itu menjadi keyakinan dan doa saudara,
Mari kita angkat tangan kita bersama dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami angkat tangan kami. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang selalu menang atas setiap pencobaan. Memang hidup kami tidak luput atas setiap pencobaan selama kami hidup dalam dunia ini. Tapi jadikan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang selalu menang atas pencobaan. Memang ada harga yang harus kami bayar. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami menang atas pencobaan, ada kemuliaan Tuhan, ada keajaiban Tuhan. Bahkan visi Tuhan yang menjadikan kami jemaat yang misioner, jemaat yang jadi berkat, jemaat yang diberkati, dan jadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu menjadi kenyataan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima berkat dari Tuhan dengan satu keyakinan kemenangan atas setiap pencobaan yang akan kami hadapi atau sedang kami hadapi pada saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama sebagai keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang atas setiap pencobaan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita telah belajar bagaimana kita menang atas pencobaan. Kita harus lari dari pencobaan dan lawanlah si iblis. Amen. Karena kita percaya firman Tuhan dan senjata rohani buat setiap kita yang memberikan kita kemenangan. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ya, pada saat kita dicobai, biarlah kita lawan itu dengan firman Tuhan. Amen. Selalu kita renungkan siang dan malam. Ya, karena itulah kekuatan kita. Amin. Dan kita Amen. menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amen. Puji nama Tuhan. Dan tetap selalu kita mengingatkan untuk prokes selalu dalam masa pandemi. Kita terus menjaga kesehatan kita. Kita olahraga, kita makan makanan sehat. Tapi kita juga harus melakukan prokes ya, yang betul. selalu pemerintah katakan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kita menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan, sepanjang minggu ini jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Tuhan. Kalahkan pencobaan dengan firman Tuhan. Amin. Stay healthy and God bless you all. Have a blessed Sunday. Shalom. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bumi